Oke, teman-teman, kita coba test drive ya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, aduh. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bensain, channel seputar dunia otomotif, dunia DIY otomotif baik itu roda 4 maupun roda 2, dan juga channel HCSRR Pro. Oke, kali ini video tentang DIY roda 4 seputar maintenance kendaraan teman-teman semuanya ya. Ini kali ini tutorial untuk memflashing, jadi bukan hanya ganti ya, tapi ini memflashing oli matic di mobil Innova diesel 2KD, baik itu Fortuner maupun Hilux dengan mesin KD series. Itu caranya sama karena memang secara rancang bangun sama, beda kapasitas saja. Dan saya menggunakan oli TMO ya, T4 ya. Ini diformulasikan untuk transmisi matic yang masih menggunakan AT konvensional ya. Ini di atasnya Dextron ya, tapi untuk yang Ribbon, untuk speknya olinya beda lagi ya, lebih tinggi. Oke, jadi yang disarankan untuk penggantian oli matic ini tidaknya di kilometer 40.000 kilometer ya teman-teman ya. Jadi jangan biarkan teman-teman itu atau acuh ya untuk transmisi matic ininya, karena sekalinya ada kerusakan itu siap-siap dengan budget yang lumayan ya, dan waktu pengerjaannya pun biasanya agak lama, apalagi untuk bengkel di pedesaan seperti di tempat saya ini. Jarang sekali untuk bengkel spesialis transmisi matic ya. Nah, jadi mending kita mengeluarkan budget untuk maintenance ini sedini mungkin, tapi matic kita tetap aman, tetap sehat, dan tentunya minim kerusakan ya. Oke, jadi video ini sebagai referensi untuk teman-teman yang ingin memflashing sendiri oli matic transmisi teman-teman, tanpa harus ke bengkel ya, tanpa harus khawatir, karena memang untuk proses penggantian oli maticnya ini rada ribet sedikit ya. Jadi memang butuh effort dibanding kalau kita ganti oli mesin ya. Kalau untuk oli matic ini memang butuh effort ya, dan budgetnya pun 2 kali lipat dengan ganti oli mesin. Karena oli mesin ini untuk KD series ini butuh 6 liter. Kalau untuk matic AT-nya ini, kalau untuk memflashing ya itu butuh kurang lebih antara 10 sampai 11 liter ya, karena ada paling tidak ada 1 atau 2 liter untuk mendorong oli matic yang lama. Beda dengan yang oli mesin, kita butuh 6 liter ya udah, tinggal kita tap sampai habis, kita isi yang baru, selesai. Tapi kalau untuk oli matic tidak seperti itu ya. Oke, untuk memperlancar proses penggantiannya, sebaiknya teman-teman mengangkat kendaraan teman-teman dengan dongkrak ya. Bisa dilakukan dengan menggunakan jack stand seperti ini, atau bisa juga teman-teman bisa menggunakan balok kayu ya. Nah, jadi kita ganjal rodanya dengan balok untuk mempermudah proses pengolongan ya, karena mau nggak mau kita harus ngolong ya teman-teman. Oke, jangan di skip, kita lanjut, kita belajar bareng-bareng ya. Semoga mudah dicerna. Check it out. Ya teman-teman, yang pertama kita kerjakan adalah kita tap dulu untuk oli transmisinya ya. Kita ngolong dulu di bagian bawah ini ada
baut tap oli metiknya. Dan menggunakan kunci 14 kita buka baut tap ini ya teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman siapkan ini penampungannya ya, untuk menampung oli metiknya ya, seperti itu. Jadi kita biarkan sampai habis, kita ukur berapa volumenya ya. Untuk oli yang sudah saya kuras ini kurang lebih ya teman-teman ya, ini ada 4 liter. Tadi sudah saya ukur dengan ini gelas ukur ini, dan ini ada 0,8, tapi ini kemungkinan ya 1 liternya ini lebih ya. Taruhlah ini dengan ini 2 liter, berarti sudah ada 6 liter yang sudah saya kuras. Kemudian tinggal kita masukkan oli yang baru ya, melalui lubang dipstick yang oli metiknya ya, itu ya, sebelah sana ya. Ini memang harus ekstra ya, karena agak sulit sebenarnya. Jadi dengan oli mesin itu untuk saluran pengisiannya mudah, kalau ini memang agak sulit ya. Jadi saya harus menggunakan corong yang kecil, itu pun kita double. Liter pertama kita tuang ya teman-teman ya, terus ekstra hati-hati. Nah ini kebetulan di luar juga kondisi hujan ya teman-teman, jadi memang ya effortnya lebih ya. Setelah itu teman-teman kita tinggal menguras atau memflashing ya yang ada di oli metik, yang ada di coolernya ya. Ini ada di radiator, ini selangnya ada, ini 1 dan 2 di sebelah sini ya. Nah ini kita lepas selangnya. Jangan lupa teman-teman siapkan wadah untuk menampung olinya ya, seperti ini ya teman-teman ya. Setelah kita lepas untuk selang dari transmisi metik yang ada di coolernya, kita siapkan dengan wadah dan segera kita starter mesinnya ya teman-teman ya. Kita posisikan di posisi netral ya. Ini akan terkuras ya, akan dikeluarkan ya, ada di ini di mesin ya. Ini saya ternyata salah produksi ini, harusnya yang selang sana, tadi saya kira di sebelah sini, ternyata salah. Tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi prosesnya, namun jadi belepotan nih ya ini teman-teman ya. Ya ini teman-teman hasilnya untuk kurasan yang melalui selang depan ya, selang coolernya itu, hasilnya untuk olinya sudah ada buihnya ya. Ini pertanda untuk bagian torque converter itu sudah mulai terdorong oleh ini oli yang baru. Wah ini belepotan ya teman-teman. Nanti coba kita masukkan ke dalam ini botol, jadi berapa yang sudah dikeluarkan. Ini mungkin ya setengah liter. Oke, kita lanjut kuras yang kedua teman-teman ya. Akhirnya teman-teman saya menggunakan selang ini ya untuk mengurasnya ya. Nah itu sudah berbuih ya teman-teman ya. Ini paling tidak tadi sudah terkuras 8 liter, ini mungkin 2 liter ya, 10 liter sudah masuk. Dan kalau kita lihat, nah ini udah merahnya udah beda ya, tidak seperti pertama merahnya merah hitam. Nah itu yang itu kan merahnya merah hitam, ini merahnya udah muda ya.
Wow, ya, ini merahnya udah oke ya, udah mantap ya, udah bening. Jadi menurut saya ini udah cukup ya. Ya, teman-teman, jangan lupa setelah untuk selang yang ke cooler itu udah kita pasang ke tempatnya semula ya. Jangan lupa teman-teman tambahkan lagi untuk oli maticnya sesuai tanda dipstick di ini ya, tanda yang ada di dipstick ini ya. Ya, jadi teman-teman sesuaikan. Jika masih dalam kondisi dingin berarti di cool ya, di maksimal cool ya. Karena pada saat kita mengisi otomatis dalam kondisi mesin atau dalam kondisi transmisi itu dingin, oli transmisinya dingin ya. Dan selalu cek terus ya teman-teman, artinya tidak cukup sekali saja kita cek, bisa dalam 2-3 hari kita cek lagi apakah volumenya sudah sesuai atau belum. Kalau terlalu berlebihan, sebaiknya teman-teman keluarkan sesuai dengan volume yang disarankan, volume yang ideal ya. Karena kalau volumenya terlalu banyak juga ada efeknya ya, efeknya otomatis tarikan jadi berat ya, karena kerja dari transmisi itu jadinya lebih terbebani ya, jadi kurang plong lah istilahnya ya, seperti itu ya, jadi lebih berat. Oke, selanjutnya kita coba review di jalan. 2000 years later. Kita coba test drive ya. Dan jangan lupa sebelum kita test drive, sebelum kita jalan, itu jangan lupa teman-teman lakukan pemosisian tuas transmisi ini di setiap posisi ya, semua posisi ya. Dari P mundur ke R, tahan sampai 3-5 detik ya. Kemudian juga di posisi drive juga ya, baik itu D 3 detik, D3 tuh lebih dari 3 detik pun nggak masalah ya teman-teman ya, sampai 5 detik silahkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar oli matic ini dapat menjangkau, dapat mengisi seluruh ini ya, saluran yang ada di, baik itu yang ada di body valve maupun yang ada di housingnya, yaitu terisi semuanya. Karena matic ini salah satunya bekerja berdasarkan tekanan fluida dari oli matic itu sendiri ya. Nah, oke, setelah dirasa cukup barulah kita coba untuk test drive ya teman-teman ya. Biasanya saat rasionya dia itu turun ketika kita mulai gas kembali, untuk responnya itu dia agak nahan sedikit ya, jadi kerasa ada nyut kayak gitu ya, tapi ini enggak. Jadi ketika langsung kita gas itu seperti tenaganya atau ini linear ya, perpindahan giginya linear, dia perlahan naik, tidak seperti sebelumnya itu agak ketahan sedikit terus baru dia loss gitu ya. Ini enggak. Nah, tuh. Jadi kita coba untuk berakselerasi seperti apa responnya. Karena biasanya kalau sebelum kita ganti untuk berakselerasi itu ada getaran dan suara mendengung di area gearbox ya, di konsol tengah ini. Ini kan berarti posisinya di atas gearboxnya. Coba kita cari tempat yang pas untuk berakselerasi ya, yang aman ya. Wow, oke, mantap teman-teman ya, betul sekali. Ini untuk getarannya terreduksi sangat lumayan ya. Ini getaran dan dengungannya itu berkurang drastis ya. Jadi
kualitas oli matic ini sangat mempengaruhi dari kinerja matic itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi rajin-rajinlah teman-teman untuk ganti oli matic untuk menjaga kualitasnya ya. Dan sebagai catatan untuk teman-teman bahwa pengerjaan ini ya saya lakukan sendiri tanpa bantuan siapapun, dari mulai pengetapan sampai pengisian, dan bahkan ini saya untuk mereviewnya ini saya nggak ada bantuan kameramen ya, saya rekam sendiri baik menggunakan tripod ya. Dan ya semoga video ini bermanfaat ya teman-teman, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya ya dan selalu diberi kesehatan. Dan yang jelas semakin kita rajin dalam maintenance kendaraan kita, maka kendaraan kita akan lebih awet ya teman-teman ya, dan yang jelas lebih nyaman digunakan, dan tentunya umur part-partnya pun akan lebih awet ya. Dan yang jelas setidaknya kita bisa mengisi waktu liburan kita dengan kegiatan yang bermanfaat dan produktif, dan juga kita dapat menyalurkan hobi otomotif kita, dan tentunya akan lebih hemat. Bagaimana tidak kalau kita ke bengkel matic, kita untuk memflashing saja itu biayanya itu yang pakai mesin flashing itu jasanya 250.000, itu baru jasanya, belum oli maticnya ya. Dan mungkin biasanya ada yang lainnya ya. Itu kita sangat menghemat sekali. Dan yang jelas hobi tersalurkan, waktu kita dimanfaatkan secara positif, lebih hemat, dan kita lebih puas, lebih happy. Oke, semoga bermanfaat. Salam otomotif, salam DIY, dan juga salam HCS RR Pro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.